Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, para bapak, para ibu lan para sederek sedaya ingkang mugi tansah dipun berkahi dening Allah tabaraka wa taala, kita badhe nglajengaken maos kitab Masail Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka perkara-perkara tersebut digantikan dengan kemuliaan syariat yang mulia, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab ini, kitab Masailul Jahiliyah ini, dengan menyampaikan dari penjelasan yang disampaikan oleh beliaunya Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan penjelasan dari bagian ilmu syariat tentang bagaimanakah memurnikan ajaran dalam mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kita akan sampaikan dalam pertemuan yang berbahagia ini Al-Mas'alatu Al-Ishrun, pembahasan yang ke-20, pembahasan tentang i'tiqaduhum, keyakinan orang-orang jahiliyah, anna, bahwasannya af'alas saharati,
perbuatan yang dilakukan oleh mereka para tukang-tukang sihir, wal kuhan, perbuatan yang dilakukan oleh mereka para dukun, min karomatil aulia, mereka menanamkan subhat di tubuh kaum muslimin dengan mengikuti perilaku orang jahiliyah ini. Di antaranya, kalau dulu perkara ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tanpa bimbingan syariat, nanti beliaunya Syekh menyebutkan apakah ada perilaku seperti ini. Ternyata banyak. Mereka menanamkan keyakinan subhat yang ditanamkan di dalam tubuh kaum muslimin. Kelebihan-kelebihan itu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia dari perilaku tukang sihir dan perilaku para dukun, itu katanya adalah bagian ilmunya para wali. Akhirnya mereka terjerumus, akhirnya mereka melakukan penyimpangan dan melakukan perbuatan tersebut. Bahkan mereka tidak merasa bahwasanya mereka melanggar dari apa yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fadilatul Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab, i'tiqaduhum fi makhariqas saharati wa amsalihim. Pembahasan ini menceritakan tentang perilaku jahiliyah, tentang keyakinan orang-orang jahiliyah yang memiliki keyakinan bahwasanya orang-orang yang memiliki kelebihan tidak sama dari kebanyakan manusia berupa ilmu-ilmu sihir wa amsalihim dan yang semisalnya. Nanti banyak pembahasan cabang dalam bab ini. Ada saharah sihir, al-kuhan, wal arrafah, tiarah, apalagi banyak tentang pembahasannya akan sampaikan. Kelebihan-kelebihan itu kata mereka perbuatan yang tidak sama dengan kebiasaan yang dimiliki kemampuan manusia itu, katanya min karomati salihina. Itu adalah bagian karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Wa nisbatihi ilal anbiya, bahkan tidak segan-segan mereka menisbatkan penyimpangan yang mereka lakukan itu adalah ilmunya para nabi. Kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam, seperti mereka menisbatkan ilmu sihir mereka dengan ilmunya Nabi Sulaiman yang pernah diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala, kemampuan untuk menundukkan jin, sehingga jin-jin itu tunduk dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Binatang-binatang juga bisa berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman. Asyarhu, penjelasannya beliaunya Syekh tentang sepotong kalimat yang diberikan oleh beliaunya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab ini. Beliau menjelaskan apa yang disebut dengan al-makhariq fi makhariqas saharati. Al-makhariq hiya al-umurul khariqah lil adah. Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menjelaskan al-makhariq yang tidak sama dengan kebiasaan manusia itu maksudnya adalah al-umurul khariqah, perkara-perkara, kebiasaan-kebiasaan al-khariqah lil adah yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Wala yaqduru 'alaiha illallah, padahal perbuatan-perbuatan itu tidaklah bisa melakukan dari bagian manusia itu kecuali Allah sajalah seharusnya yang bisa melakukannya. Kemampuan-kemampuan yang manusia secara nalar dan kebiasaannya tidak bisa melakukan itu. Nanti contohnya, manusia bisa mengetahui perkara yang akan terjadi di akan datang. Manusia mengaku bisa terbang di atas udara dan dilihat seperti iya. Kemudian ada manusia yang bisa berjalan di atas air, atau banyak yang disebut biasanya dengan dalam bahasa kita kesaktian-kesaktian.
kebiasaan yang tidak banyak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Wa idza jarat ala yadin nabi fahiya mu'jizah. Perkara ini dahulu, bila perkara ini terdapat, kita menemukan sejarahnya, pernah dilakukan oleh para nabi, itu sudah jelas disebutkan oleh mereka para ulama berdasarkan dengan dalil. Kalau perkara ini melekat dan dimiliki oleh para nabi dan rasul, namanya mukjizat. Seperti apa? Seperti dulu Nabi Musa alaihi salam, beliau diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala ketika akan diperdaya oleh para penyihir-penyihirnya Fir'aun. Nabi Musa diberikan mukjizat bisa merubah tongkat yang ada pada waktu itu menjadi ular, akhirnya memakan ular-ular sihirnya para penyihirnya Fir'aun. Nanti dibedakan oleh mereka para ulama ini. Seperti lagi contohnya ketika Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit buta dan penyakit kusta. Seperti juga ketika beliau diberikan kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Ketika beliau diperintahkan untuk memukulkan tulang sapi itu, kemudian hiduplah orang yang meninggal itu. Nah, itu namanya mukjizat kalau diberikan kepada nabi. Dan mukjizat itu ada yang berupa, misalnya kalau untuk nabi kita Muhammad, wa ma a'tahullahu li Muhammadin, apa yang diberikan mukjizat oleh Allah kepada Nabi Muhammad, minal mukjizat, yaitu hadzal Quran al-azim. Kata beliaunya Syekh, kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada beliau itu. Jadi beda. Nabi Muhammad tidak memiliki mukjizat seperti nabi-nabi yang sebelumnya, termasuk Nabi Isa atau Nabi Musa atau siapa di antara mereka para nabi dan rasul terdahulu. Dan memang begitulah kata mereka para ulama, dijelaskan bahwa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi itu sesuai dengan kebiasaan kaumnya yang diagungkan di kaum tersebut. Nabi Musa diberikan kekuatan mukjizat bisa merubah tongkat menjadi ular, di saat pada waktu itu kaumnya memiliki kebiasaan mengagungkan ilmu sihir, dan ilmu sihir itu kemudian kalah semuanya dengan mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Isa yang diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati dan kemudian menyembuhkan penyakit buta sejak kecil dan penyakit kusta, penyakit kulit yang melanda pada waktu itu. Memang pada waktu itu mereka banyak mengagungkan ilmu-ilmu tersebut, kemampuan untuk mengobati orang sakit dan sihir-sihir menghidupkan orang mati. Dan Nabi Muhammad diberikan mukjizat Al-Quran di saat kaumnya mengagungkan yaitu syair-syair Arab yang indah-indah. Ternyata mereka yang ahli syair termasuk Khalid bin Al-Mughirah, tidak pernah dia menemukan katanya keindahan bait-bait yang tertuai di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dia mengakui begitu indahnya bahasa Al-Quran tersebut. Mukjizat ini diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tujuannya apa? Yaitu diantara tujuannya untuk menundukkan manusia dengan kesombongannya yang dimiliki pada waktu itu. Alladzi a'jazal basariyah kullah, seluruhnya. Nabi Musa menundukkan sihir-sihirnya Fir'aun. Nabi Isa demikian, mengalahkan orang-orang yang pada waktu itu menunjukkan kesombongannya. Nabi Muhammad juga demikian. Wa ajazal jin, tujuannya apa? Untuk merendahkan jin yang dipuja-puja oleh oleh manusia, untuk melakukan praktek-praktek sihir tersebut. Wal ins, dan manusia yang melakukan praktek itu, ayyatu bimithlihi,
Allah memberikan yang semisal dari mereka apa yang agungkan, tapi itu datangnya dari wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Amma idza jara khariqul 'adah ala yabdi abdin sholihin taqiyyin mu'min. Sekarang apa namanya kalau kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh yang dia bukan nabi, dia bukan rasul, hanya seorang hamba yang tapi soleh, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan kalau itu terjadi pada hamba-hamba yang soleh, kemudian terjadi keajaiban seperti itu, cirinya orang tersebut adalah orang yang senantiasa melakukan ketaatan dan menjauhi larangan Allah. Itu kuncinya nanti. Fa inna luzumal karomah, di antara konsistensi karomah itu akan diberikan apa? Luzumul istiqomah, karena orang tadi itu istiqomah di atas syariat. Tetapi kalau kemuliaan-kemuliaan tadi itu terjadi pada orang ahlul maksiyah, menjauhi segala bentuk-bentuk syariat, maka itu bukan karomah nanti namanya. Itulah yang disebut dengan pembahasan sihir yang terlarang ini. Apa katanya? Fahada yusamma, diberi nama oleh mereka para ulama, karamatum minallahi azza wa jalla. Kalau orang mukmin dapat sesuatu yang di luar nalar yang seperti itu, namanya adalah karomah. Karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, ajroha ala yadihi, yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang soleh tersebut, imma li hujjati fid din, bisa jadi Allah memberikannya sebagai bukti akan benarnya agama ini dan janji Allah tabaraka wa ta'ala. Wa imma li hajatil muslimin, bisa jadi itu adalah pemenuhan janji Allah dari kebutuhan yang diminta oleh mereka hamba-hamba yang beriman tersebut. Sesuatu yang kayaknya tidak mungkin tetapi terjadi. Contohnya siapa? Kata beliau, kama hasala li Maryam alaihi salam. Tentang kisahnya Maryam, apakah Maryam seorang nabi? Bukan, nggih. Hanya terkenal sebagai seorang hamba yang salihah pada zaman Nabi Bani Israel. Fi anna Zakaria idza dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Zakaria yang mengasuh Maryam ini orang yang solehah, perempuan yang solehah, yang dia itu hanya setiap hari beribadah di mihrabnya, tempat beribadah pada zaman Nabi Israel. Kebiasaan mereka punya mihrab, dia beribadah di situ, tidak pernah keluar dari mihrab atau biliknya tadi itu. Wa ya mutafarrighah lil ibadati bihadhil mihrab, dia hanya menyibukkan diri beribadah di mihrabnya tersebut. Apa itu mihrab? Wa huwa makanul ibadah, tempat ibadah yang biasa dia gunakan untuk beribadah. Tetapi yang terjadi apa? Seringlah Zakaria ini mendapati makanan tersaji di sampingnya Maryam. Ini dari awal ini Maryam ini sudah nampak mukjizat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya nanti, selain setiap dia selesai beribadah tiba-tiba ada makanan tersaji di samping dirinya. Makanan ini adalah makanan yang tidak main-main. Ketika datang musim panas, yang hadir kadang-kadang makanan musim dingin yang tidak mungkin bisa dicapai atau dicari, apalagi oleh seorang perempuan. Ketika datang musim dingin, yang hadir makanan musim panas yang sudah nggak musimnya begitu, kok tiba-tiba ada. Siapa yang memberikan? Itu diantara bentuk mujizat yang pernah diberikan oleh Allah kepada orang solehah, namanya Maryam. Banyak kisah-kisah yang seperti itu. Kita tidak bisa memungkiri seperti itu. Hari ini kita ceritakan, masa tidak percaya saya? Quran yang mengkabarkan berita-berita seperti ini. Tidak percaya berarti tidak percaya dengan kabar yang dibawa oleh Al-Quran kita. Disampaikan di dalam Al-Quran tentang kisah orang-orang soleh ini. Termasuk nanti ketika Maryam
mengandung dan melahirkan anak yang menjadi seorang nabi namanya Isa alaihis salam tanpa bapak. Termasuk dia dibully dan diejek-ejek, segala bentuk kehinaan dia disampaikan gitu. Tapi itulah nanti kemudian dibuktikan bahwasanya itu semuanya bukanlah sebuah kehinaan, tetapi itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang tidak, karena pada umumnya akhirnya diejek-ejek. Kadzalika ma hasala li ashabil kahfi minan naumit tawil. Pernah cerita tentang kisah ashabul kahfi bapak-bapak nggih, yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun, tidak bertambah, wajahnya nampak tua, masih segar seperti sedia kala waktu dia menjadi seorang pemuda masuk di dalam gua tadi. Badannya juga dia tidak dimakan rayap karena tidur di atas tanah. Allah yang membolak-balikkan ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjingnya yang pada waktu itu kalau ada orang masuk mungkin akan takut karena melihat di situ. Wa min baqaihim ala halatihim, kondisinya yang sekian ratus tahun itu ternyata tidak merubah mereka menjadi tua. Kira-kira apa ada orang yang seperti itu? Nah, nanti yang celaannya itu banyak orang topo broto ben awet nom, kaya ashabul kahfi. Ini yang kita bahas, diceritakan oleh beliaunya Syekh. Walam yasul fi hayatihim khalal, hadza min karomatil aulia. Ini adalah disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Karomatul Aulia, diantaranya banyak yang beliau kisahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata arrafan, siapa yang mendatangi dukun tadi, fasa'alahu an syai', dia bertanya tentang sesuatu kepada dukun tadi itu, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Niki Pak, teko tok, tanya tok, padahal dia mungkin tidak percaya juga. Datang ke tempat dukun tadi itu, Rasulullah mengkabarkan terancam sholatnya 40 hari tidak diterima. Dosa datang ke dukun yang kemarin aja belum ditebus, ini 1 pekan lagi datang lagi, ngeterne wong pisan kadang, jadi calo, kadang begitu. Neng kono ene wong kondang. Maka kalau ada di grup-grup media sosial, ada yang tanya, neng dilur enek wong tuwek sing kondang. Ada yang nonton ya? Neng grup-grup sosial niku lho, kadang ngoten lho. Abaikan Pak. Aja melok itu adalah ucapan kekufuran. Panjenengan dudoi lho. Dudoi tok iku lho nomor telepone, panjenengan ndak moro tapi dudoi. Sami mawon hukume. Hati-hati Pak. Praktek perdukunan. Luas pembahasannya. Termasuk nanti praktek perdukunan itu menjadi marak ketika munculnya orang-orang yang memiliki paham-paham yang atau akidah-akidah yang tidak benar itu. Awalnya kan begitu. Lah para dukun yang melakukan perbuatan itu kalau nggak ada penggemarnya kan sepi. Kalau orang-orang nggak mau datang ke tempat-tempat seperti itu. Masalahnya yang terjadi yang harus dipintarkan itu adalah juga masyarakat. Jangan sampai memiliki pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Biasanya pemahaman itu muncul dari pemahaman tentang kesyirikan. Tapi sebenarnya bab nanti ada lagi bab tatoyur sebenarnya. Munculnya di masyarakat pemahaman yang disebut dengan tatoyur. Sering tanya kepada dukun karena keraguan yang ada di dalam hatinya, karena dia memiliki memiliki keyakinan tatayur tadi. Napa niku tatayur? Orang-orang yang merasa sial dengan apa yang dilihat. Dia melihat sesuatu merasa sial. Apa yang didengar kata mereka para ulama, atau apa yang diilmui yang bukan dari syariat. Ini disebut oleh mereka para ulama dengan tatayur, keyakinan-keyakinan tentang takutnya. Semua penyimpangan itu biasanya awalnya sebabnya karena takut.
Nah, orang-orang yang diantara bentuk tatayur, mengapa katanya tatayur? Itu berawal dari kata toirun yang artinya apa? Burung. Nah, zaman biyen awal prasangka buruk niku berawal dari adanya burung kemudian dikaitkan dengan kejadian-kejadian. Ini juga kesyirikan. Tidak boleh orang yang memiliki akidah tauhid memiliki yang seperti ini. At-tatayur lahu suwar. Di antara bentuk tatayur itu apa? Wa katsiratun minha at-tatayur wa tasya'um bitayr. Itu dengan burung. Lek zaman biyen iki enek bengi iki kok enek gagak glebar-gleber. Kira-kira sing mati sapa yo sesuk iki. Biasanya begitu. Tatayurnya di sini nanti berkembang. Keyakinan itu akan berkembang dengan adanya muncul bil gharaib, dengan sesuatu yang aneh-aneh yang lainnya, atau bil yaum, hari, takutnya hari-hari naas, hari-hari sial, menganggap ada. Itu begitu awalnya. Akhirnya karena takut dari sesuatu yang tidak ada sumbernya, dia kemudian mencari perlindungan. Perlindungan itu nggak disebutkan dalam syariat. Akhirnya mencari orang-orang yang ngajangi, ya para kuhan dan para arrofah tadi itu. Bil yaum, atau dengan angka-angka. Itu juga tatayur juga, meskipun bukan dari istilah tiaroh. Takut dengan angka-angka. Enten wah emang dinone apik ongkone. Terus dia meyakini kebaikan tentang itu, kemudian melakukan itu dengan sebuah keyakinan. Ketika datang masa-masa sialnya dari angka-angka sial, arek tuku mobil mawon lho Pak, enten wong niku ndak sida gara-gara plat nomere elek ngomongnya. Tak takokne ning ngene wong tuwek iki plat nomere elek. Lha pira Kang plat nomere? Bar 9, bare 7, bare 2 mundur. Berarti sok rezekiku ya mundur. Golek-goleki dhewe. Niki nggih tatayur Pak ngoten niku. Terhadap angka-angka sial. Ada kadang di tempat-tempat sampai orang-orang yang mengaku modern niku juga percaya tatayur Pak. Panjenengan enten kadang-kadang numpak lift. Ternyata kata mereka yang dianggap orang pintarnya yang menjadi pawang pembangunan tadi itu disebut itu angka jelek. Hanya nggak dipakai. Itu juga tatayur Pak. Tatayur terhadap angka-angka. Nah, padahal dari mana sumber semua tadi itu? Konsep Ahlussunnah wal Jamaah, kalau tidak ada dalil yang menjelaskan, niku konsepnya leres napa mboten? Min khasaisi Ahlussunnati wal Jamaah, 1. Taqdimu kitabillahi wa sunnati rasulih. Kalau nggak ada dalil yang menjelaskan, kita jangan takut. Tidak ada larangan yang melarang, kita jangan takut. Takutnya tadi itulah takut yang dibahas, yang disebut dengan kesyirikan, yang disebut dengan tatayur. Takut dengan apa yang dilihat, takut dengan apa yang didengar, takut dengan apa yang diilmui tanpa selain dari syariat. Itu tatayur. Pemahaman seperti ini yang kadang-kadang melegalkan al-kuhanah wal arrofah. Akhirnya ketika terjadi takut dengan apa yang dilihat, misalkan aku mengarke dolan, tiba-tiba kok enek manuk cemblek ning ngarep omah. Cemplir ora sida. Nyapo engko bakal enek daya. Ngerti teko ngendi? Berarti dia ngelancangi takdir Allah, sesuatu yang enggak dikabarkan oleh syariat. Tahu dari mana kalau akan ada tamu? Atau mau pergi tiba-tiba dia dihadang ular. Hus, udah jadi pergi, firasatku elek. Dan nyapo warke mangkat ning ulo. Ndak sido itu tanda jelek. Dari mana penjelasan itu? Ini dengan tatayur. Tatayur terhadap ular, tatayur terhadap kucing, terhadap apa kemawon. Itu istilah tatayur. Mengapa kok tatayur itu dengan istilah awalnya burung? Awal-awal tiang niku tatayur kebanyakan dari burung. Manuk gagak niku lho Pak. Glebar-glebar kok enek wong mati iki sesuk sapa ya? Akhirnya
ngenekne perlindungan supaya malaikat maut ora menggok ning omahe. Lah miber-miber sekitar kene kok. Lah iki aku lagi lara, gek perlindungan. Akhirnya golek perlindungan, akhirnya golek wong tuwek. Saatnya meninggal, ya akan tetap meninggal. Ngoten toh? Kenapa tatayur terlarang? Ini termasuk pengingkaran terhadap takdir. Takdir yang kita ilmui, dalam ilmunya ada pinten? Pinten? 2. Ilmu maratibul qadar tentang takdir yang harus kita ilmui ada 4. 1. Martabatul ilm. Takdir itu sudah diilmui oleh Allah. Yang kedua, martabatul kitabah. Bagaimana terjadinya? Kalau belum terjadi, nanti bagaimana terjadinya? Kalau akan terjadi begitu, jadi kalau tidak terjadi kemudian akan terjadi begini terjadinya. Allah semuanya ilmui dan semua tadi dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada dijelaskan kejadian itu dengan sebabnya adanya penyebab-penyebab tadi itu. Ingkang nomor 3, martabatul masyiah. Terjadinya atas kehendak Allah. Kita harus tawakalnya kuatnya kepada Allah. Begitu. Eneng ulo areke budal teng sabin saya kendak sido eneng ulo. Aku tak pilih iki firasat buruk misalkan. Dari mana kamu tahu? Nah, makanya. Yang terakhir martabatul khalq. Takdir tadi itu yang membuat, yang menciptakan Allah Ta'ala. Maka kita tawakalnya, takut dan cintanya hanya kepada Allah. Jadi saling berkaitan tentang ilmu tauhid itu. Akidahnya harus saling berhubungan. Tidak boleh lepas dari satu di antara yang lainnya. Dan ilmu tentang akidah itu adalah ilmu yang tertinggi yang harus sering kita pelajari. Karena dengannya seorang mukmin akan kuat. Kalau dia istiqomah dengan ketauhidannya, la takhafu wa la tahzanu. Tidak pernah ada rasa kesedihan, kecuali kesedihan itu nanti semuanya atas kehendaknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak takut dengan kejadian-kejadian, karena kejadian telah ditakdirkan dan ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Berani dia, selama syariat tidak mengkabarkan, dia akan melakukan sesuai dengan keyakinan yang dia yakini dari syariat yang mulia tadi itu. Nah, tatayur itu tidak boleh. Hukumnya tergantung nanti tingkatan-tingkatannya. Bisa syirik dan bahkan nanti bisa kufur dia terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bahaya. Nah, orang-orang seperti inilah yang kadang membuat laris manis praktek-praktek al-kuhanah wal arrafah, praktek-praktek perdukunan dan al-arrafah, orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang belum terjadi. Mekaten. Mula punika Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, wonten bulan yang mulia punika monggo kita nasihatkan dumateng kula pribadi, dumateng panjenengan semanten ugi nggih menika kita tingkatkan dalam memuncakkan tauhid. Memuncakkan tauhid. Kenapa? Ini adalah di bulan haram. Bulan haram leres napa boten? Bulan haram yang seluruh amal ibadah, kalau kita melakukan perbuatan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, maka keburukan itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu. Dan dosa yang tertinggi yang kita harus terus berhati-hati itu diantaranya adalah dosa syirik. Nah, termasuk anggapan-anggapan sial yang sering diabaikan oleh manusia. Kesyirikan itu tidak hanya menyembah berhala. Kesyirikan itu tidak hanya kita menyembah patung atau mensekutukan Allah. Ada bentuk-bentuk kesyirikan yang tersembunyi di dalam hati manusia, termasuk keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Termasuk tadi itu tatayur tadi itu. Leres nggih niki bulan haram nggih. Bulan Dzulqa'dah. Berarti kita dalam bulan haram.
Sebuah riwayatnya jelas hadisnya dawuhipun Rasulullah, ada bulan haram di antara 12 bulan, minha arba'aturun salasatun mutawaliyat, ada 3 yang berturut-turut urutannya. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, Muharram, setunggal napa? Rajab. Berarti sekarang kita wonten bulan sing pertama niki nggih, Dzulqa'dah. Mungkin enten bulan Dzulhijjah. Sebuah riwayat hadis saking Nabi sahih yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Leres. Diwingi Abu Bakrah apa Abu Bakar? Abu Bakar kali Abu Bakrah sami napa mboten? Niki sahabat Nabi. Benten nggih? Riwayatnya niki saking Abu Bakrah. Lek Abu Bakrah niku mlebet Islame ketika tadi perang Thaif, Ghazwatu Thaif. Lek Abu Bakar masuk Islami sejak awal-awal kena bian ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, beriman terhadap kenabiannya Rasulullah. Lek Abu Bakrah itu sesuai dengan namanya Abu Bakrah. Bakrah kuwi tegese tali sumur. Nate mireng cerita nih Pak niki. Abu Bakrah niku dijuluki Nabi Abu Bakrah, tegese tali sumur. Ketika terjadi Ghazwatu Thaif, ketika Rasulullah mengejar orang-orang dari Bani Hawazin dan Bani Thaqif, mereka berlari ke 3 tempat, 1 Thaif, 2 Autos, 3 Nakhlah. Sing banyak teng Thaif dikepung wong Thaif dereng masuk Islam waktu itu sebagiannya. Nah, ditepung oleh Rasulullah itu kok enek budak naminipun Nafi' bin Masruh, piyambakipun menek benteng Thaif, Pak. Mau enek nguncalne napa pengen mlebu Islam. Aku mau melok wong-wong Thaif iki. Aku milik Rasulullah pengen masuk Islam. Piyambake nggawa tali sumur diuncalne digawe menek. Lah tali sumur niku tegese Bakrah. Akhirnya terkenal Abu Bakrah. Jenenge sinten wau? Nafi' bin Masruh. Sampai kemudian diberikan kemuliaan oleh Rasulullah, dibebaskan. Kamu merdeka sejak masuk Islammu, wahai, dan kamu diberi nama Abu Bakrah. Jadi enten menyebut Abu Bakar dan Abu Bakrah niku tiyange benten. Lek Abu Bakar masuk Islam tahun awal Hijriah, sahabat pertama Rasulullah. Lek Abu Bakrah pada Ghazwatu Thaif. Perang Thaif tahun pinten? Sekitar tahun 8 Hijriah. Wong niku sabaripun perang Hunain kok. Perang Hunain kan bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Thaif niku ya buntute perang Hunain. Bekan dikejar-kejar. Ngoten nggih. Hadis niku tentang bulan haram niku. Mudah-mudahan bermanfaat Pak niki nggih. Nggih. Terus nasihatnya, mari kita terus tingkatkan keimanan, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Bukan syirik-syirik yang nampak jelas, tapi kadang syirik-syirik yang tersembunyi dalam bentuk keyakinan juga kita buang jauh-jauh. Merasa sial, aku sial iki mung gara-gara napa tuku wedhus tapi kok eneng ini wedhus iki tanda sial. Nah, itu tidak boleh. Tidak ada, semua kejadian semua terjadi atas takdir dari Allah. Selama tidak ada syariat yang menjelaskan, kita tidak boleh merasa seperti itu. Mugi-mugi bermanfaat Pak Bu nggih. Aku lu matasmaun wa astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo dipun tutup kati doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.